Memanas. Perseteruan antara Farhad Abbas dengan Rasman Arif Nasution yang berawal dari polemik atas putusan Hakim Eman Sulaiman kini berujung ke percakapan telepon pribadi panas antar keduanya di mana kini viral di sosial media karena diduga dibumbui dengan kata-kata bernuansa kasar dan juga kotor. Percakapan yang diduga bocor tersebut terjadi ketika diduga Rasman menelpon Farhad Abbas secara pribadi untuk menyelesaikan masalah pribadi di antara keduanya. Tetapi tiba-tiba diduga Rasman tidak bisa menahan emosinya hingga diduga melontarkan beberapa kata-kata kasar dan juga kotor terhadap Farhad Abbas. Lantas, seperti apakah klarifikasi Rasman atas percakapan yang kini bocor dan juga viral di sosial media tersebut? Benarkah Rasman mengakui adanya percakapan tersebut dengan Farhad Abbas? Namun, apa alasan Rasman mengaku akan mengejar Farhad Abbas secara hukum? Seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Nicholas Kilikili yang notabene adalah sahabat keduanya atas isi percakapan dalam audio rekaman telepon yang kini viral tersebut. Di tengah perseteruan tersebut, seperti apa pula tanggapan Otto Hasibuan dan kuasa hukum Peggy Setiawan atas aksi Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger dan makin panas. Perseteruan yang diduga terjadi antara Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution dari polemik soal rencana Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy Setiawan ke Komisi Yudisial dan kini berujung bocornya percakapan telepon pribadi keduanya yang saat ini tengah viral di sosial media karena dibumbui kata-kata diduga kasar dan juga kotor. Percakapan telepon tersebut diduga berawal dari aksi Rasman menelpon Farhad dan terdengar diduga Rasman mengucapkan kata-kata kasar saat telepon tersebut dijawab oleh Farhad yang mengundang reaksi Farhad yang mempertanyakan maksud ucapan kasar yang diduga datang dari Rasman tersebut. Lantas, seperti apakah klarifikasi Rasman kepada tim Intens Investigasi saat dijumpai tadi malam terkait viralnya suara percakapan diduga dirinya dengan Farhad Abbas tersebut? Benarkah Rasman membenarkan terjadinya percakapan dengan Farhad Abbas tersebut seperti yang beredar di sosial media saat ini? Saya kalau kau hormat, 1000 kali saya hormat. Tapi kalau kau kurang ajar, lihat tadi perdebatannya. Saya gentle. Tapi kan ada Bang Otto saya hormat, ada Bang Hendri saya hormat, ada Bang Fredrik saya hormat. Kenapa? Karena saya kalau berdebat dengan orang yang menurut saya secara keilmuan dan mumpuni, saya hormat. Jangan tidak jantan ya. Cukup itu. Dari dulu dia menyoroti saya. Tapi banyak komen dari 2 tahun yang lalu. Kau Farhad. Dari 2 tahun yang lalu kau udah nyoroti saya, tapi satu pun yang kau soroti tidak jadi. Sekarang giliran saya nyoroti kau. Jelas ya? Cara kalau udah dapat hakim yang benar, jangan macam-macam hakim ke kaya laporin Komisi Yudisial. Diam-diam aja kalau mau laporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Iya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Bisa nggak merubah putusan? Ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengarnya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Jadi pengacara itu dampingi terdakwa, dampingi terpidana yang orang terzolimin. Bukan dampingi orang saksi bohong untuk menjalani orang yang terzolimin ya. Udah gitu aja gitu. Sayang, mulai sekarang nama-nama kalian-kalian ini udah jelek di mata masyarakat Indonesia. Di mata hakim udah jelek.
Ya, siapa sih orang yang pernah kamu bela bebas dan hebat sih? Nggak ada, ya. Mulai saat ini jangan lagi pakai mereka-mereka ini, nggak akan laku lagi. Ya, pokoknya pakai Farhat dan Krisna. Walaupun nggak dibayar, tetap kita lawan dan kita menang. Ya, catat itu. Amin. Rasman juga mengklarifikasi terkait percakapannya dengan Farhat yang mendadak viral tersebut di sosial media. Menurut Rasman, rekaman tersebut sedang didalami dan dianalisa oleh timnya. Karena Rasman menilai percakapan tersebut adalah pembicaraan bersifat pribadi antara ia dengan Farhat Abbas. Rasman berkilah bahwa pembicaraan itu juga terjadi, merupakan responnya sebagai salah satu anggota grup WhatsApp yang keberatan dengan sikap dan pernyataan Farhat pada percakapan di grup advokat mereka. Rasman berdalih bahwa awalnya perseteruan tersebut terjadi karena pihak Farhat yang memulai ngoceh di grup WhatsApp dan membahas persoalan pribadi yang perlu diselesaikan secara pribadi. Namun entah karena alasan apa, Rasman pun kini tiba-tiba menggandeng kliennya bernama Andi yang notabene mengaku mantan klien Farhat dan berniat melaporkan Farhat Abbas ke pihak kepolisian. Itu kan viral banget nih. Gini, itu salah satu objek mungkin sedang kami dalami dengan tim. Karena itu adalah pembicaraan saya private kepada dia. Itu pun saya lakukan sebagai salah satu tindakan saya yang saya keberatan di grup kami, namanya Grup Pradi Bersatu. Saya juga heran tuh namanya Pradi Bersatu, tapi orang-orangnya bukan orang Pradi Bersatu. Nah, dan saya tidak pernah minta dimasukkan ke grup itu. Sengaja mancing-mancing ya? Dan di situ dia sudah saya bilang, sudahlah kita malu ini, persoalan pribadi selesaikan pribadi. Dia nggak mau, terus ngoceh. Saya telepon dia, saya gentle dong. Tapi kenapa itu keluar? Berarti dia tunggu bagian. Kenapa keluar? Kalau jago tantang saya, jumpai saya. Nggak usah bilang-bilang presumption of innocence. Wah, pengacara sana tidak laku. Kepala kau bilang tidak laku. Capek saya ngurusi klien saya. Ya? Kau laku rupanya kau. Mana klien yang kau terima? Saya bolak-balik saya. Saya liburan dengan keluarga saya. Saya istirahat di tempat istirahat saya. Kau belum tahu saya. Kau anggap karena saya baru datang ke Jakarta saya nggak punya. Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya. Ya. Saya tunggu bagian ya. Ada saudara Andi datangi saya. Benar ya Andi nggak? Ini Andi. Kamera ke dia. Kamera ke dia. Sini Andi. Nih sini Andi. Andi ini adalah orang yang mendatangi Farhat, benar? Benar sekali. Inilah kuasa Allah. Kau berusaha mencari kelemahan saya. Tapi datang sekarang Bung Andi. Bung Andi maju terus. Ya. Mana siap. member-member itu? Saya bawa ke kumpulkan saya kuasa hukumnya. Ratusan Kita akan persoalkan secara hadir. hukum. Kita laporkan ya. Siap. Sepakat? Sepakat. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin ini. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh, tapi emang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Nggak ada kan? Tapi yang tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kan kira-kira begitu, ya Chris? Iya. Jadi Poinnya udah. orang tidak salah dihukum. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim. Di tengah viralnya percakapan telepon pribadi antara Farhat Abbas dan Rasman, justru yang kini menjadi pertanyaan Rasman adalah mengapa percakapan pribadi tersebut bisa bocor ke ranah publik. Ia pun menduga hal itu terjadi karena ulah Farhat Abbas. Selain itu, menurut Rasman, harusnya Farhat Abbas juga malu karena saat ditantang olehnya, Farhat Abbas justru tampak tidak punya nyali untuk meladeni tantangan darinya. Sementara Rasman sendiri mengaku siap mendatangi Farhat Abbas sesegera mungkin dan kabarnya untuk adu argumentasi dengan Farhat.
Hingga kabarnya, Rasman hari ini berencana mengejar Farhad Abbas secara hukum. Diduga terkait percakapan keduanya yang viral dan diduga melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya untuk kasus berbeda berdasarkan keterangan klien Rasman yang notabene adalah mantan klien Farhad bernama Andi. Kenapa dia keluarkan itu ke publik? Harusnya dia malu juga. Berarti itu Dikerasi sama Rasman kok nggak bernyali? Ngomonglah terang-terang. dengan adanya Saya kalau dia begitu kan malam ini saya datangi dia. Kau ngomong Farhad, saya datangi kau. Kau bilang kau orang Jakarta, kau bilang kau orang hebat. Kau ngomong, saya datangi kau. Ngomong kau Farhad. Jangan speak up pembicaraanmu pribadi dengan saya. Atau kau buat di Instagram kau itu. Buat di Facebook kau. Jebakan. Biar ku kejar kau secara hukum. Besok itu saya jam 10 akan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dengan 2 agenda. Pertama, melaporkan paling tidak 5 akun yang menghina saya, keluarga saya, dan juga kerabat saya yang lain. Kemudian kami juga akan melaporkan salah seorang oknum pengacara yang berinisial FH. Seperti apa? Itu besok akan saya sampaikan. Besok saya tidak mengatakan bahwa Farhad yang akan dilaporkan. Belum tentu juga, karena ada banyak orang yang berinisial FA. Bisa saja Faris Aldonggowi. Kita lihat aja, bisa juga Bang Frederick Association. Berkuar-kuar mau nyenggol-nyenggol saya, ya hati-hati kamu. Ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman, ya. Tahu diri aja, kamu siapa? Ya, minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan ditolong kok. Betul nggak? Terkenal udah satpam di tetangganya paling pelit, nggak mau store iuran RT, ya betul nggak? Tahu diri aja lah. Nicholas Kili-Kili sebagai praktisi hukum serta sahabat Rasman Arif Nasution sekaligus sahabat Farhad berpesan kepada keduanya agar segera berdamai. Niko yang juga mengaku sempat mendengar soal rekaman percakapan telepon antara Rasman dan Farhad yang kini sedang viral di sosial media saat yang diduga Rasman sedang menelpon Farhad hingga diduga mengucapkan beberapa kata-kata kasar. Menurut Niko, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi di mata Niko, Rasman adalah sosok public figure sehingga ia meminta untuk menjaga kata-katanya. Jangan sampai terucap kata-kata kasar apalagi kata-kata kotor dan lebih lembut lagi dalam bertutur serta menjaga emosi. Dengan kejadian tersebut, Niko mengaku ingin sesegera mungkin menjumpai Rasman untuk bicara dari hati ke hati. Rasman Farhad itu dua-duanya adik saya. Jadi saya minta supaya kalian dua islah lah. Dari dulu sampai sekarang bagikan 2 rel kereta api yang tidak pernah nyambung. Nah, saya ini bingung. Saya selalu ada di tengah-tengah. Rasman ngomong ke saya begini, Farhad ngomong saya ini. Jadi saya berharap bahwa Rasman, adindaku Farhad, kalian dua-dua damailah. Salaman bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ada masalah, ya kita duduk bersama. Saya siap untuk memediasi dua-duanya agar supaya dua-duanya bisa adem, bisa tenang, supaya Indonesia juga tenang, Indonesia juga adem. Rekaman suara dikasih ke saya, dikirim ke saya. Saya bilang, wah, jadi saya pikir sih, saya sih sampai sekarang juga belum ketemu dengan Rasman. Nanti saya mau ketemu adinda saya Rasman ini, saya mau kasih tahu dia kan advokat yang cukup dikenal di Indonesia ini. Jadi lebih soft lagi, jangan marah-marah apalagi berkata kotor seperti itu. Karena dia public figure, dia harus lebih tenang, lebih soft, lebih elegan lah.
Geger bocornya rekaman percakapan telepon pribadi antara Farhad Abbas dengan Rasman Arif Nasution yang kabarnya akan berujung ke meja hijau. Lantas, seperti apakah tanggapan Otto Hasibuan ketika menanggapi aksi Rasman yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Polemik panas terkait aksi Rasman Arif Nasution yang sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial lantaran membebaskan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum kawakan Otto Hasibuan. Otto Hasibuan menilai rencana Rasman tersebut sah-sah saja dan haknya sebagai warga negara. Namun, melihat metode hakim dalam memutuskan perkara, menurut Otto sangat bisa dipertanggungjawabkan, di mana sepatutnya harus didukung. Dalam hal ini, menurut Otto Hasibuan, Hakim Eman Sulaiman justru telah melakukan tugasnya dengan benar sebagai seorang hakim. Namun, jika Hakim Eman Sulaiman jadi dilaporkan Rasman ke KY, maka menurut penilaian Otto, justru akan membuat Hakim Eman Sulaiman semakin terkenal karena Hakim Eman sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kemarin, Rasman pun sudah resmi melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman rasulillah ala rasulillah. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Juli ya Bu ya, 2024, pukul 14 tepat dengan Ibu. Saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution bersama dengan Managing Partner Ranlobong, Saudara Ahmad Rahmat Riyadi, Siregar SMA, Saudara Wafi, dan 2 orang lagi teman kami, Saudara Andrizal SH dan Saudara John Rafri SH, resmi hari ini mengajukan permohonan dan atau pengaduan untuk menguji, mendalami terkait dengan putusan Bapak Eman Sulaiman yang ditunjuk sebagai hakim tunggal yang memutus perkara pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang diajukan oleh para kuasa hukumnya. Apa yang saya lakukan ini bukan saya benci kepada hakim. Saya tahu hakim juga banyak keluarga, teman-teman saya juga banyak. Kita ingin kepastian hukum agar tidak satu pun dari penegak hukum bisa melampaui dan atau melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Kalau ternyata beliau benar, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang harus dikoreksi, tentu harus dilakukan koreksi. Demi apa? Demi keadilan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wallahumma fil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah tadi saya Dr. Ran dan Saudara Rahmat Riyadi SMA dan Saudara Wafi sendiri satu hukum dan mewakili 2 anggota kami, Imran Hukum. Kami juga setelah tadi mendatangi dan menyerahkan surat pengaduan ke Komisi Yudisial, kita sekarang sudah menerima surat pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah. Betul ya Pak ya? Dengan siapa Pak? Emriko. Dengan Emriko. Mudah-mudahan surat ini akan dapat menjadi bahan untuk menguji putusan dari Bapak atau Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman. Sekali lagi, kita melakukan ini dalam rangka constitutional complaint, bukan karena pribadi. Itu hak dia, tapi kita sih berpendapat memang rasanya kalau bicara tentang ada putusan hakim itu tidak bisa diproses karena orang itu salah, gitu ya.
Sebab kalau hakim itu kan memang bebas mandiri. Walaupun mungkin ada metode-metode tertentu bagi Mahkamah Agung secara internal melihat kalau satu putusan hakim itu oleh Mahkamah Agung dilihat tidak bagus, pasti kan ada mekanisme internal Mahkamah Agung melihat ini orang yang bagus atau tidak. Tapi selama dia telah melakukan putusannya dengan bisa dipertanggungjawabkan, yang saya kira sekarang ini Eman bisa dipertanggungjawabkan putusannya, saya bisa melihat bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya kira justru kita harus dukung dia. Tapi soal ada orang melaporkan dia ke KY, saya kira nggak masalah buat Eman kan. Eman akan semakin terkenal karena dia melakukan satu tugas yang baik menurut saya. Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan juga memuji tindakan Hakim Eman Sulaiman karena berani dan tegas sesuai dengan ilmu hukum dan pertimbangan hati nuraninya untuk menangani dan memutuskan kasus peradilan Peggy Setiawan versus Polda Jawa Barat. Menurut Oto, hakim bisa saja merasa ketakutan jika harus mengadili kasus seperti yang dialami Peggy Setiawan. Namun, Hakim Eman Sulaiman justru tetap kuat dan bisa menerjemahkan materi gugatan lalu memutuskannya dengan adil. Karena itu, putusan Hakim Eman Sulaiman dinilainya sangat tepat dan menjadi secerca harapan bagi para pencari keadilan di Indonesia. Saya kira jelaskan di situ katanya kan, kalau pra-peradilan itu kan hanya formal, ya, tidak menyangkut materi perkara. Jadi contohnya umpamanya yang dikatakan itu ada penetapan DPO. Nah, tapi bagaimana dikatakan orang DPO? Bagaimana dikatakan orang melarikan diri? Dipanggil aja nggak pernah. Ya kan, kalau kamu nggak pernah dipanggil, tiba-tiba dibilang kamu buron, terima nggak? Kan tidak, harus dipanggil dulu. Kalau udah dipanggil dengan pantun tidak datang, ya kan, coba dijemput ke rumah depan. Kalau juga tidak ditemukan, baru bisa dinyatakan dia itu buron, melarikan diri. Nah, jadi saya kira pertimbangan hakimnya itu tepat, karena secerca harapan kita mulai muncul tentang kebenaran. Jarang loh hakim berani, karena di bagaimanapun ini terkesankan ada sedikit konflik dengan penegak hukum yang lain kan. Nah, jadi dengan aja putusan Peggy ini, mudah-mudahan harapan kita bisa berkabullah, penegak hukum selanjutnya bisa dijalankan dengan baik. Kalau apakah Peggy bisa kembali, ya bisa, secara teoritis bisa. Ya, karena itu sudah tegas diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000, nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam kasus pra-peradilan ini bisa diperiksakan, tetapi ingat tidak boleh dengan bukti yang sama. Jadi perintah hakim kan mengatakan supaya penyidik menghentikan penyidikan yang ada. Nah, berarti dari penyidikan ada itu maksudnya adalah dengan sprindik yang ada itu tidak boleh dilanjutkan lagi. Nah, kalau polisi melakukan penyelidikan yang baru, dari penyelidikan yang baru akhirnya ditemukan bukti yang baru, kemudian di PK menjadi penyidikan, maka dia bisa keluarkan sprindik yang baru. Ya. Tetapi dengan tidak bisa menggunakan bukti-bukti yang ada di situ lagi, harus bukti-bukti yang baru. Nah, apakah ada bukti yang baru di luar yang ada sekarang ini? Nah, saya kira itu akan sulit, tapi bisa, teoritis bisa. Mengejutkan reaksi Oto Hasibuan yang menilai rencana Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Di sisi lain, seperti apa pula peringatan keras tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas rencana Rasman tersebut? Benarkah Rasman pun bisa terancam akan dilaporkan balik oleh sang hakim? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Rencana praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang hendak melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial juga menuai reaksi panas dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Ia pun memperingatkan Rasman bahwa rencananya melaporkan Hakim Eman Sulaiman justru ada potensi akan menjadi bumerang untuk diri Rasman. Pasalnya, rencana Rasman tersebut bisa saja dibalas dengan laporan dari Hakim Eman Sulaiman kepada Rasman dengan tuduhan pencemaran nama baik ataupun dilaporkan ke Lembaga Kode Etik Advokat, di mana nantinya izin pengacara Rasman bisa terancam akan dicabut. Sehingga menurut Iriani, rencana Rasman tersebut bisa mempermalukan dirinya sendiri. Tidak mengatakan bahwa salah tangkap, nggak ada. Yang ada disebut itu administrasi, tidak dipanggil 3 kali, calon tersangka dan lain-lain. Tapi mengabulkan seluruhnya, seluruh rehabilitasi. Rehabilitasi siapa? Orang nggak disebut salah tangkap kok, proses yang salah itu. Nah, masih kurang iya, lengkap. iya, makanya saya kira Masih administrasi. ini hakim seperti yang kakak bilang untuk ultrapi kita, ya kan, melampaui kewenangannya. Itu yang akan juga kita ambil tindakan hukum untuk melaporkan. Ya apa dasarnya Rasman itu melaporkan Pak Eman Sulaiman? Orang Pak Eman itu udah memutus dengan jujur dan adil sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Dasarnya Rasman mau melaporkan tuh apa? Kalau menurut Ibu mah ditunda saja pelaporannya daripada nanti dia yang dipermalukan. Kecuali Pak Eman itu terbukti melakukan gratifikasi atau apa, ini kan dia sudah jujur dan adil memutus ini, dan putusan pun sudah inkrah, sudah jelas-jelas bahwa itu tidak terbukti. Rasman dasarnya apa melaporkan? Ya Ibu nggak tahu apa dia motifnya apa mungkin dia pansos atau misalnya dia kecewa dengan tim Peggy, atau mungkin karena dia pernah ditolak untuk masuk dan bergabung di tim kita. Ya kita kan juga bukannya apa-apa, waktu itu kita sudah terlalu banyak juga, iya kan sudah cukup, timnya sudah solid, sudah kuat, jadi kita pun menolaknya secara baik-baik. Kalau memang itu Rasman memang merasa tidak diterima oleh kita kemudian sakit hati, Ibu tidak tahu, tapi kalau menurut Ibu ya sudah nggak usah melaporkan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak ada dasarnya, malah dia yang dipermalukan gitu kan oleh Pak Eman Sulaiman sendiri, nanti malah ditik balik, dilaporin pencemaran nama baik, kan malah malu sendiri. Itu sangat menyayangkan karena dasarnya tidak kuat. Buat apa nanti malah mempermalukan dirinya sendiri. Iyalah, tidak ada dasarnya. Emang Pak Eman melakukan gratifikasi kan enggak, memang Pak Eman melakukan suap kan enggak. Pak Eman sudah jujur, dan Ibu pun berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala karena Ibu sudah diberikan hakim yang jujur dan adil pada saat memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sehingga Ibu dapat diputus dengan fakta persidangan yang ada dan bukti-bukti yang sangat kita sampaikan sangat kuat bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.